Sahih Muslim. Ini saya ambil terjemahan Muslim Indonesia 2344. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Ubadin taqarraba fil lafzi qala haddatsana Hatim wa huwa ibnu Ismail yukabbir an Bukair bin Mismar an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an Abi qala Amar Muawiyah bin Abi Sufyan Sa'dan faqala ma mana'aka an tasubba Abat Turab faqala amma ma zakartu thalathan qala hunna lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falan asubbahu la an takuna li wahidatun minhunna ahabbu ilayya min humrin na'am. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu lahu khallafahu fi ba'di maghazi faqala lahu Aliyun ya Rasulullah khallaftani ma'an nisa'i wasibyan faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma tardu an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nubuwwata ba'di wa sami'tuhu yaqulu yawma Khaybar la utiyanna rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu qala fatatawwalna laha faqala ud'u li aliyan fautiya bihi armada fabasaqa fi 'ainihi wa dafa'a ar-rayata ilayhi fafataha Allahu alayhi wa lamma nazalat hadhihi al-ayah faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aliyan wa Fatimah wa Hasanan wa Husain wa Husainan faqala Allahumma haula'i ahli. Terjemahan saya sekarang dan bandingkan terjemahan ini. Lihat terjemahan ini. Kalau terjemahan saya mulai dari atas, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak namanya Amir. Dia punya anak beberapa orang. Satu ini yang meriwayatkan hadis ini namanya Amir. Satu lagi namanya Umar. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang saudara ketahui siapa dia. Pernah satu saat Imam Ali berdiri di Masjid Kufah dan Imam Ali berkata begini, saluni qabla an tafqiduni, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku. Maksudnya Imam Ali itu ngeri juga melihat banyak ustad-ustad yang bukan ustad memberikan fatwa di tengah-tengah umat. Banyak orang yang tidak mengerti apa-apa tentang agama sekarang menjadi imam di masjid-masjid. Jadi terjadilah penafsiran agama yang menyimpang. Orang sewenang-wenang menafsirkan ayat Al-Quran. Kata Imam Ali, saluni qabla an tafqiduni, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku. Karena untuk ayat Al-Quran itu aku tahu kepada siapa ayat itu turun. Apakah ayat itu turun di lembah atau di bukit, aku tahu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Ya Amirul Mukminin, bisakah kamu sebutkan berapa jumlah rambut di kepalaku? Biasa kan suka ada orang yang mau menguji ilmu seseorang. Dan kata Imam Ali, jumlah rambutmu itu sama dengan jumlah malaikat yang sekarang duduk di akar rambutmu dan melaknatkan. Dan sekarang di rumah kamu ada seorang anak yang nanti akan membunuh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak itu waktu itu masih merangkak dan namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang nanti akan kita kisahkan pada acara Asyura. Malah Imam Ali dengan tegas mengatakan bahwa ia akan datang dari sebelah sini membawa pasukannya masuk ke tempat ini. Umar ini, tapi yang dilewatkan di sini adalah Amir. Saya sebut Umarnya karena ada hubungan keluarga. Sa'ad bin Abi Waqqas seperti Anda ketahui adalah salah seorang sahabat yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Walaupun dapat laknat dari malaikat,
yang berada pada aslu sya'rah, akar rambutnya. Tapi dia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan kalau surga yang dimaksud untuk mereka, saya pikir saya juga tidak mau ikutan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah seorang yang ditunjuk oleh Umar Ibnul Khattab masuk dalam Dewan Formatur. Dia akan menunjuk khalifah sepeninggal Umar. Jadi dia memang tokoh elit di zaman sahabat itu. Nah, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari bapaknya. Bapaknya pasti Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan dari bapaknya Waqqas, karena dia tidak meriwayatkan hadis. Dia meninggal pada zaman jahiliyah. Qala, dia berkata, Amara Muawiyah ibna Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang menarik, para ahli hadis mengatakan, ini memerintahkan apa ini? Kan Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Sa'ad, memerintahkan apa? Jadi di sini ada yang dibuang. Pasti ini memerintahkan apa? Nah, ternyata para penjelas hadis menyebutkan bahwa kalimat yang dibuang ialah Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Sa'ad untuk melaknat Imam Ali. Tapi Sa'ad menolaknya. Faqala, lalu Muawiyah berkata, Ma mana'aka an tasubba Aba Turab. Apa yang mencegah kamu melaknat Abu Turab? Itu terjemahannya. Ma, apakah, mana'aka, mencegah kamu, an, untuk tasubba, mengecam atau melaknat Aba Turab. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti kita lihat percakapan yang lebih lengkap. Menarik juga percakapannya itu, karena ada perdebatan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ma mana'aka an tasubba Aba Turab. Apa yang mencegah kamu atau melarang kamu mengecam Abu Turab? Kita lihat terjemahan di sini Indonesia. Kayaknya tidak enak juga, ya. Karena menurut mereka gak pernah Imam Ali itu dilaknat. Seorang yang memperoleh gelar doktor untuk menjelaskan Syiah di IAIN Surabaya, dalam disertasinya dia menyebutkan salah satu di antara kebohongan orang Syiah ialah bahwa Imam Ali pernah dilaknat di mimbar-mimbar Muawiyah. Itu bohong, katanya. Mungkin si penerjemah hadis ini juga bingung. Itu bohong, tapi di sini disebutkan apa yang mencegah kamu untuk melaknat Imam Ali. Karena itu terjemahannya disimpangkan. Bapaknya dia berkata, Muawiyah bin Abu Sufyan pernah menyuruh Sa'ad dan menanyakan kepadanya tentang sikapnya kepada Ali. Ya, dan sini tuh menanyakan sikapnya kepada Ali. Dia berkata, kenapa kamu tidak mau menyalahkan Ali? Gitu. Kan tidak enak kalau kenapa kamu tidak melaknat Ali. Kenapa kamu tidak mau menyalahkan Ali? Dia menjawab, aku teringat dengan 3 hal tentang kedudukan Ali yang pernah diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma mana'aka an tasubba Aba Turab. Apa yang mencegahmu untuk melaknat Aba Turab? Menarik, dalam Sahih Muslim hadis ini ditempatkan dalam kitab Fadail Ali bin Abi Thalib, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Itu yang harus saudara ingat nama kitabnya, kitab Fadail Ali bin Abi Thalib. Jangan ingat nomornya, karena nomornya Sahih Muslim yang lainnya ganti lagi nih. Tapi saya cek di Lidwa, rada cocok ini nomor ini dengan Lidwa. Karena Lidwa mungkin, dan menerjemahkannya di Lidwa juga persis seperti ini. Kayaknya terjemahan di Lidwa itu diambil dari terjemahan Sahih Muslim ini. Ya, mengapa kamu tidak mau melaknat Abu Turab?
Faqala, lalu Sa'ad menjawab, aku ini tidak mau melaknat Abu Turam karena aku teringat 3 hal yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Peristiwanya karena satu hari ini Muawiyah ini melakukan haji, dan kemudian ia berkhutbah. Waktu itu ia haji setelah menerbitkan keputusan pemerintah, kayak perajin kali dia, keputusan raja, yaitu bahwa Imam Ali harus dilaknat di mimbar-mimbar di seluruh negara. Waktu itu negara Islam sudah meliputi tempat yang sangat luas. Nah, dia datang untuk haji, dia datang ke Madinah, dan dia mau meletakkan sunnah itu. Emang selanjutnya itu disebut sunnah. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz menghentikan laknat kepada Imam Ali pada akhir khutbah, manusia berkata, katanya, taroka sunnah, dia sudah meninggalkan sunnah. Dan waktu itu tidak jadi. Uang itu sebut sunnah ya. Nanti di kalangan terbatas saja. Muawiyah mau menetapkan sunnah baru di Masjid Madinah, yaitu melaknat Imam Ali pada akhir khutbah. Bunyi laknatnya itu begini, Allahumma inna Aba Turab qad sadda an sabilik. Ya Allah, sesungguhnya Abu Turab ini sudah menyimpang dari agamamu. Bayangkan mereka yang menyimpang, tapi yang dilaknat Abu Turab. Allahumma al'anhu la'nan wabila wa adhibhu adzaban alima. Ya Allah, laknatlah dia dengan laknat yang sebesar-besarnya, dan azablah dia dengan azab yang sepedih-pedihnya. Kata Al-Mas'udi dalam Urujul Dhahab, ada orang-orang yang baru masuk Islam, datang di sebuah masjid di Damaskus, dan dengar khotibnya melaknat Abu Turab. Di ujung khutbah dia tanya kepada orang yang sudah Islamnya lama itu di situ, ini siapa itu Abu Turab itu? Lalu orangnya dengan cepat menjawab, lisun minal lusus, itu perampok, orang yang suka mencuri, dia pencuri. Oh gitu. Nah, dilaknat pada setiap mimbar. Rupanya dia katanya perampok besar, sampai dikhususkan dilaknat di mimbar-mimbar. Al-Mas'udi dalam Wujud Dhahab mengisahkan betapa bodohnya orang-orang Islam di zaman itu, sampai mereka tidak tahu siapa Abu Turab, apalagi Imam Ali bin Abi Thalib, karena agama yang diajarkannya itu diajarkan oleh para ustadz yang bodoh-bodoh. Jadi mereka sama sekali tidak ngerti tentang agama. Malah lucu-lucu, ada orang yang ditanya, siapa Ali bin Abi Thalib itu? Katanya. Jadi ada orang tanya kepada yang hadir, dan ada seorang tua berkata, siapa Ali bin Abi Thalib? Orang tua itu berkata, dia itu mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lalu Fatimah siapa? Dia ibu Ali bin Abi Thalib. Saking bodoh. Pernah Muawiyah itu mau berangkat menuju Siffin dari Damaskus. Orang-orang meminta kepada Muawiyah karena dia tergesa-gesa, meminta kepada mereka untuk buru-buru mempercepat sholat Jumat. Dan untuk pertama kalinya akan dilakukan dalam sejarah sholat Jumat pada hari Rabu. Dan orang melakukannya aja. Sudah bisa baca dalam itu Al-Mas'udi Murujud Dhahab. Karena Al-Mas'udi itu terlalu jujur dalam meriwayatkan sejarah, sekarang Al-Mas'udi dianggap ahli sejarah yang alirannya Syiah. Itu hanya karena dia cerita sejujur-jujurnya. Nanti juga kita akan ketemu uraian dari Murujud Dhahab tentang percakapan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yang lebih menarik mengapa Sa'ad tidak mau melaknat Imam Ali. Kalau di sini dia mengemukakan ada 3 alasan kenapa aku tidak mau melaknat Imam Ali. Sekiranya ada 1 saja aku miliki dari yang 3 itu lebih baik bagiku dari unta-unta yang berkulit merah. Sebetulnya kalau sini apa terjemahannya? Sapi yang mahal. Oh, sapi yang mahal. Boleh aja.
Pokoknya dari segala dunia yang paling mahal itu, karena katanya unta yang warnanya merah itu harganya emang sangat mahal. Kalau unta diubah jadi sapi nggak apa-apa. Karena untuk kurban pun kan kita tidak bisa kurban unta. Kita terpaksa kurbannya diubah menjadi sapi. Dan ini juga bahasa Arabnya diubah ke dalam bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Tapi kalau mengapa kamu tidak melaknat Imam Ali, jadi menanyakan sikap yang seharusnya memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melaknat Imam Ali, bisa diubah untuk bertanya tentang sikapnya kepada Imam Ali, kan? Kenapa kamu tidak mau menyalahkan Ali? Kita dulu menemukan terjemahan di mana, karena yang terjemahnya lucu juga. Jadi dicetakan Indonesia, terus gimana? Oh, terjemahnya dibalik kalau itu malah kenapa kamu memaki Ali, gitu. Jadi sekarang bukan Muawiyah yang memaki Ali itu, tetapi Sa'ad. Kenapa kamu memaki Ali? Itu dalam terjemahan Indonesia yang udah tercetak ya, bisa dicek nanti. Itu setiap cetakan baru berubah-ubah itu. Pokoknya yang penting Muawiyah bersih dari perintah untuk melaknat Imam Ali. Walaupun kalau diterjemahkan kenapa kamu memaki Ali, jawabannya tidak cocok. Karena ada 3 hal tentang kedudukan Ali yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, maka selamanya aku tidak akan mencelaknya karena 3 hal tersebut. Tidak cocok dengan itu. Nah, apa yang 3 hal itu? Sehingga kalau satu tersebut ada padaku, aku sukai daripada segala dunia yang aku cintai. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali ketika beliau mengangkatnya sebagai pengganti di Madinah dalam beberapa peperangan. Beliau di sini khalaftahu fi ba'di maghazi, dalam sebagian peperangannya, karena beberapa peperangan. Sebetulnya ini dalam peristiwa perang Tabuk. Imam Ali ditinggalkan di Madinah, yang lain dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, dan perang Tabuk adalah perang terakhir yang dilakukan Nabi hanya untuk membongkar siapa di antara sahabatnya yang munafik dan siapa yang mukmin. Dan perang Tabuk itu kemudian membongkar sahabat-sahabat Nabi yang munafik. Sampai setelah pulang dari Tabuk, sekelompok sahabat, jumlahnya antara 12 dan 14 orang, mau membunuh Nabi dalam sebuah bukit. Ketika mau masuk kota Madinah, Nabi memerintahkan agar orang melewati lembah, dan beliau naik ke atas bukit dengan diiringi oleh Ammar bin Yasir dan Hudzaifah al-Yamani. 2 pengiringnya aja. Tiba-tiba tengah malam ketika gelap gulita ada suara-suara ribut-ribut. Kata Rasulullah SAW, cek itu siapa mereka itu. Tapi karena kedatangan Ammar bin Yasir tiba-tiba, mereka akhirnya bubar. Mereka semua pakai topeng. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Hudzaifah, simpan rahasia ini, aku sebutkan kepada kamu nama-nama mereka. Dan disebutlah nama-nama itu. Kalau saudara ingin tahu siapa nama pembunuh itu yang merencanakan membunuh Nabi dalam perang Tabuk itu, yaitu semua orang munafik. Dan Hudzaifah kemudian mendapat gelar Sahibu Sirrin Nabi, pemelihara rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, kalau orang ingin tahu siapa itu yang disebut munafik oleh Nabi itu, kalau ada yang meninggal dunia, mereka cek apakah Hudzaifah mensalatkan dia atau tidak. Kalau tidak mensalatkan, itu berarti satu hari Umar menyaksikan ada salah seorang temannya, kita ganti dari kata sahabat ya, karena dalam bahasa Indonesia sahabat itu diartikan teman. Padahal sahabat itu definisinya ialah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Muslim dan meninggal sebagai seorang Muslim. Itu namanya sahabat. Bukan teman dalam arti
bahasa Indonesia ini harus kita jelaskan benar. Sahabat Nabi, dikiranya itu teman, padahal tidak semua sahabat Nabi itu teman Nabi. Jadi Umar bin Khattab diberitahu bahwa temannya sudah meninggal dunia. Buru-buru dia datang kepada Hudzaifah. Apakah dia itu termasuk orang itu? Apa kesimpulan itu, si lelaki itu, saya tidak akan sebutkan namanya, dia termasuk itu. Ayo kita sholat. Gak mau ketahuan. Oh, jadi dia termasuk itu. Kalau aku termasuk itu enggak, kata dia ya. Dan Hudzaifah berkata, saya tidak akan tuliskan percakapan. Enggak ya. Ngaji ini seperti cerita detektif ya. Kita harus mencoba merahasiakan beberapa ini juga yang hanya diketahui pada akhir pengajian ini. Bukan sekarang aja, mungkin nanti atau kapan aja. Bukan ini. Jadi dalam perang Tabuk itu Imam Ali tidak dibawa. Jadi di Madinah beliau berada. Faqala lahu Aliyun. Lalu Imam Ali berkata, ya Rasulullah, khalaftani ma'an nisa'i wasibyan. Ini sang pahlawan perang ini, al-qarar ghair farrar, yang selalu menyerbu dan tidak pernah mundur, sekarang ditinggalkan di Madinah. Ya Rasulullah, kau tinggalkan aku bersama perempuan dan anak-anak. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Tidakkah engkau ridho kalau engkau aku tinggalkan sama seperti dulu Musa meninggalkan Harun? Jadi ketika Musa mau naik bukit Sinai, dia tinggalkan Harun. Dan saudara ketahui Harun akhirnya dikhianati oleh para pengikut Nabi Musa. Ketika Nabi Musa balik lagi, ternyata orang-orang tidak mengikuti Harun lagi, tapi mengikuti Samiri yang menyembah sapi dari emas. Sampai kata Nabi Musa menegur Harun, kenapa kamu biarkan mereka? Lalu Nabi Harun salamullahi alaihi berkata, kadu yaqtulunani, hampir-hampir mereka itu membunuh aku. Nah, sekarang kedudukan Imam Ali itu sama seperti kedudukan Harun terhadap Musa, illa kecuali annahu la nubuwata ba'di, kecuali bahwa tidak ada kenabian sesudahku. Wa sami'tuhu yaqul, aku tidak mau, gimana aku melaknat seseorang yang dianggap sama kedudukannya kepada Rasulullah itu seperti kedudukan Harun terhadap Musa. Gak mungkin, katanya. Itu yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali menyamakan dalam urusan ini, ditinggalkan untuk mengurus umatnya. Rasulullah membandingkan Imam Ali sama dengan Harun terhadap Nabi Musa. Tapi satu saat ketika orang-orang berkumpul dan bertanya kepada Salman coba tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ia meninggalkan wasiat? Dan Salman bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau meninggalkan wasiat? Kepada siapa engkau berwasiat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, siapa yang diwasiatkan oleh Musa? Kata Salman, Yusha bin Nun. Ali terhadapku sama seperti Yusha bin Nun terhadap Musa. Saya cek dalam kitab bilangan. Kitab bilangan itu sesudah kitab Kejadian, kitab berikutnya kitab Ulangan, terus kitab bilangan. Di situ ada bab Yosua. Dalam perjanjian itu di situ ada bab Yosua pengganti Musa. Dan Musa itu berkata, hei Yosua, berdirilah kamu di hadapan para umat itu dan di hadapan para pendeta. Kemudian kata Musa meletakkan tangannya pada tangan Yosua. Bukan hanya meletakkan begitu, tapi mengangkat tangan Yosua dan menceritakan kepada Bani Israel bahwa dialah pengganti Nabi Musa sepeninggalan.
Nah, dalam urusan man kuntu maula fahada aliyun maula, dalam posisi penerima wasiat Nabi, dia sama kedudukannya dengan Yusa dalam perjanjian lama, sekarang Yosua terhadap Musa. Hanya tidak ada nabi sesudahku. Yang kedua, aku tidak mau mengecam dia. Wa sami'tuhu yaqulu, dan aku mendengar ia berkata, yauma Khaybar, pada waktu perang Khaybar. Latar belakangnya seperti kita ketahui, Khaybar itu benteng Yahudi yang sangat kuat. Di situ ada jagoan-jagoan perang yang tidak pernah terkalahkan. Mereka bikin benteng di atas sebuah bukit, dan sekitar benteng itu mereka buat parit-parit yang lebar. Dan seperti kita ketahui, pertama kali dikirim Abu Bakar, tapi dipukul mundur. Kemudian dikirim yang kedua Umar, dia juga dipukul mundur. Jangan terbalik bacanya, dia mundur dan dipukul. Esok harinya karena kalah terus, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la u'tiyanna royata, besok akan aku berikan bendera, rojulan, kepada seorang lelaki, yuhibbullaha wa rasulahu, yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan yang Allah dan Rasulnya mencintai dia. Sehingga semua orang penasaran, siapa itu yang mendapat keistimewaan ditunjuk Nabi sebagai pemegang bendera, yang katanya Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Fatatawalna lahad, maka kami semuanya saling mengharap agar mendapatkan bendera itu. Dan keesokan harinya, yang paling duluan datang ke situ itu kata Umar bin Khattab, belum pernah saya berharap dipanggil Nabi kecuali pada hari itu. Tapi kemudian faqala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ud'u ilayya aliyan, panggil Ali. Fa'utiya bihi, maka Imam Ali datang. Kalau dalam kisahnya, Imam Ali tidak berkumpul di situ karena ia sedang membantu membikinkan roti. Jadi dia berkumpul dengan tukang membuat roti, berkhidmat untuk para mujahidin, menyediakan makanan. Imam Ali sedang berkhidmat gitu. Dan dipanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'utiya bihi armad, dan ia datang dalam keadaan sakit mata. Fabasaqo fi aini, Rasulullah meludahi mata. Sejak itu mata Imam Ali menjadi sangat jernih, sampai beliau bisa memandang hatta dalam kegelapan malam sekalipun. Sama seperti ketika Imam Ali berjalan dari Mekah ke Madinah, sampai sendalnya habis, dan setelah sendalnya habis, kulit telapak kakinya habis, karena berjalan di padang pasir dalam jarak ratusan kilometer. Kemudian Rasulullah meludahi kakinya, dan setelah itu Imam Ali tidak pernah kelelahan berjalan sejauh manapun. Itu tentang berkah. Wadafa ar-royata ilaih, lalu yang menyerahkan bendera kepadanya, fafatahallahu alaih, lalu Allah memberikan ketenangan kepadanya. Itu yang kedua. Jadi bagaimana mungkin aku melaknat seseorang yang kata Rasulullah, ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Yang ketiga, walamma nazalat hadhil ayat, dan ketika turun ayat ini, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Ini ayat yang disebut sebagai ayat mubahalah. Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu untuk bermubahalah dengan para pendeta dari Najran. Nah, pada waktu itu Rasulullah memanggil Aliyan wa Fatimata wa Hasanan wa Husainan. Faqala, dan kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma haula'i ahli, ya Allah, mereka itu adalah keluargaku. Tatkala turun ayat marilah kita manggil anak-anak kami dan anak kamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, bersabda, ya Allah, mereka adalah keluargaku. Itu masih ada juga
Karena di dalam Muslim ditegaskan bahwa yang maksud keluarga Rasulullah itu adalah istri-istrinya. Nabhan Hussein ketika berdebat bersama saya di ANTV waktu itu, ia mengatakan bahwa keluarga Nabi itu adalah istri-istrinya. Jadi tidak termasuk ini Hasan Hussein. Tapi hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein itulah haula'i ahli, mereka itulah keluargaku. Nah, ini ada beberapa pelajaran di sini nih. Pertama, bahwa pelaknatan terhadap Imam Ali itu memang ada, bukan kebohongan yang dibikin oleh orang-orang Syiah. Bahwa Muawiyah itu pernah memerintahkan melaknat Imam Ali karena kata mereka, ini antara lain kata argumentasi Dr. Baharun, sekarang konon tinggal di Bandung. Satu saat kalau sudah jumpa, undang untuk ngaji di sini dan kita makan-makan dulu. Kita berharap setelah itu dia tidak berkata, alihada jama'tana, apa untuk ini engkau mengumpulkan kami? Karena nanti akan turun ayat tabat yada. Nah, dan kata beliau, sekiranya betul itu Muawiyah memerintahkan melaknat, pasti sahabat-sahabat Nabi tidak akan diam. Dan memang benar. Dan kata dia, masa dari sekian banyak sahabat tidak ada seorang pun yang membantah Muawiyah? Itu tidak benar. Itu argumentasi mana mungkin. Dan ternyata mungkin ini. Mana mungkin sahabat membiarkan Muawiyah melaknat Imam Ali? Oh, mungkin aja. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang menentang untuk melaknat Imam Ali. Pada zaman Marwan bin Al-Hakam, Marwan bin Hakam kemudian nanya, karena dia bawakan hadis ini, benar hadis ini enggak? Katanya. Dia ditanya, jangan-jangan itu saat itu ngomong aja, katanya, ada saksinya enggak? Kemudian saat coba tanya Ummu Salamah, dan Ummu Salamah kemudian menceritakan hadis yang sama. Kata Ibnu Taimiyah, itu juga termasuk hadis yang didhaifkan. Dalam kitab Minhajus Sunnah yang mendhaifkan semua hadis yang memuji Imam Ali. Kalau orang tahu sedikit saja tentang ilmu hadis, itu gaya bicara Ibnu Taimiyah, sering saya ambil juga untuk mengecam orang, pada itu cara yang tidak baik. Kalau dia tahu saja ilmu hadis, pasti dia tahu bahwa hadis ini bohong melulu. Padahal hadis itu ternyata sahih. Jadi yang dihina oleh dia adalah para ahli hadis yang lebih besar dari Ibnu Taimiyah. Oke. Jadi satu itu bahwa ada yang menentang, yang tidak mau melaknat itu dari sahabat Nabi, antara lain Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas menentang itu? Ya. Sementara sahabat-sahabat lain ada yang ikut sama Muawiyah. Nah sekarang ini ada seorang ulama besar, sekarang masih hidup, kalau saya salah tinggal di Kum, Ali Al-Qurani. Dia di YouTube paling populer karena orang-orang Wahabi memotong-motong YouTube dia itu, dirangkai-rangkaikan untuk memfitnah dia. Misalnya beliau pernah berbicara tentang hadis menyusukkan orang dewasa yang diperintahkan oleh Aisyah kepada semua yang mau belajar kepadanya. Aisyah memerintahkan agar dia menyusuk dulu kepada keluarga Aisyah supaya dimuhrimkan dengan Aisyah. Hadis itu ada di dalam, mungkin satu saat kita akan membicarakan itu. Hadis itu dipotong-potong, jadi dia sebetulnya mengecam hadis menyusui yang sudah besar itu. Kemudian dia potong-potong, judulnya Ali Al-Qurani mengakui bolehnya menyusui kepada orang yang sudah dewasa. Saya tadi mau mengumpulkan beberapa di YouTube ya, tapi ternyata ini fitnah semua ini, potong-potong, walaupun ada yang lengkapnya. Yang lengkapnya itu ya yang dari televisi Irannya sendiri yang lengkap. Dia menulis kitab Jawahirut Tarikh, esensi dari sejarah. Ada beberapa jilid, salah 6 jilid atau 5 jilid.
Nah, kita akan buka kitab Jawahirut Tarikh tentang hadis yang tadi itu. Halaman 458 ya. Muhawalatu atba'i Muawiyata al-mutaakhirin inkara jarimatih. Upaya para pengikut Muawiyah mutaakhir untuk menolak kejahatannya. Nuridu huna maka tabahu al-Hafidh Al-Syekh Hasan As-Saqaf fi mauqi'ihi at-tanzih, itu dalam www.atanzih.org. Dia berkata, sabata fi sihah was sunan anna Muawiyah kana ya'murun nasa bisabbi sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Rawa Muslim fi sahih. Itu tadi nomor hadisnya tidak sama dengan ini. An Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi qala. Sudah tegak, sudah kokoh di dalam kitab sahih dan sunnah, kitab-kitab sunnah, misal Sunan Ibnu Majah, bahwa Muawiyah menyuruh manusia untuk melaknat Imam Ali. Ini yang menulis ini Syekh Hasan As-Saqaf, itu bukan Syiah. Dia seorang ulama besar Sunni dari Yaman yang menerbitkan buku antara lain hujah yang mencukupi tentang bolehnya melaknat Muawiyah, sehingga dia juga dituding sebagai Syiah Rafidhi. Wa qad rawa Ibnu Majah, juga Ibnu Majah sudah meriwayatkannya bi sanadin shahihin, dengan sanad yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas qala qadima Muawiyah fi ba'di hijjatih. Jadi Muawiyah datang pada waktu dia haji, pada qala alaihi Sa'ad, lalu masuklah Sa'ad. Fazakaru Aliyan fanala anhu, mereka menyebut Ali, kemudian Muawiyah memaki-maki Imam Ali. Faghadiba Sa'ad, lalu Sa'ad marah. Wa qala taqulu hada, kamu ngomong seperti ini li rajulin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul, kamu ngomong begini kepada seseorang yang aku dengar Rasulullah bersabda, man kuntu maulahu fa aliyun maula. Itu hadis Budirhum yang terkenal itu. Wa sami'tuhu yaqulu, dan kami mendengar ia berkata, anta minni bimanzilati Haruna min Musa ila annahu la nabiyya ba'di. Wa sami'tuhu yaqulu la u'tiyanna rayata al-yawm rajulan yuhibbullah wa rasuluhu. Rajulan yuhibbullaha wa rasulahu, atau bisa juga dibaca rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu. Untung tidak dibarisi di sini. Jadi dengan satu kata ini artinya jadi dua. Lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, atau lelaki yang Allah dan Rasulnya mencintai dia. Karena kata rujulannya dua-duanya maf'ul bih, tapi dia bisa maf'ul bih dari yuhib, dia bisa maf'ul bih dari la'u'tiyanna ar-rayata. Jadi ini u'tiyannya itu yang punya dua maf'ul. Ini penjelasan ini hanya untuk Ustaz Miftah. Jadi yang lain kalau tidak paham, ya tadi seperti yang saya katakan, kesalahan tidak terletak pada saya. Fahadihi riwayatun sharihatun fi anna Muawiyata nala min sayyidina Aliyin, ai sabbahu wa syatamahu. Ini riwayat jelas sekali bahwa Muawiyah mengecam Imam Ali, yakni memakinya, mengecamnya. Wa qad amara Muawiyatu wulatahu, dan ia sudah memerintahkan kepada para pemimpinnya, ayyastumu wa yasubbu sayyidina Aliyan wa ya'murun nasa bidzalik. Wa min dzalik ma rawahu Muslim fi sahih an sahabi al-jalil Sahal bin Sa'ad. Itu ada tadi pada hadis yang pertama. Ada pada ini nih hadis Sahal itu pada lembaran yang pertama. Sahal juga tidak mau mengecam Ali, karena Sahal sebetulnya yang kemudian pergi menyuruh Ummu Salamah. Faqalat li, kemudian dari Abdullah bin Al-Jadal, qala dakhaltu ala Ummi Salamah, aku masuk kepada Ummi Salamah. Faqalat li, dan dia berkata, ayyasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fikum. Jadi waktu itu orang-orang pada mengecam, memaki dan melaknat Imam Ali di mimbar-mimbar. Kata Ummu Salamah, apakah kalian ini mengecam atau memaki Rasulullah? Adakah di antara kalian yang memaki Rasulullah? Ma'adallah, subhanallah, atau kalimat yang seperti itu.
mana mungkin kami mengecam atau memaki Rasulullah. Qala, kemudian Ummu Salam berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqulu, man sabba aliyan faqad sabbani. Siapa yang mengecam Ali, dia sebetulnya sudah mengecam aku. Rawahu al-Hakim. Ini kitab Jawahirut Tari itu ditulis oleh Ali Al-Qurani tadi. Aku berkata, kata Ali Al-Qurani, ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wazada, dan setelah ini ada tambahan, man sabba aliyan faqad sabbani. Kemudian tambahannya, wa man sabbani faqad sabballah. Siapa yang memaki aku, dia juga memaki Allah. Hadis tentang ini kata mutawatir dan mungkin memerlukan sebuah tulisan tersendiri. Sekarang ini mulaqasul amr, sebagai singkatan saja bahwa Muawiyah emang anna Muawiyah tasabba sayyidana Aliyan wa amara bisabbi wan nabiyul a'zam yaqul sallallahu alaihi wa alihi, man sabba Aliyan faqad sabbani. Fahal antum ma'a Rasulillah wa sayyidina amma man yasubbu sayyidana Aliyan wa yasubbu sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mengecam Ali, dia mengecam aku. Kata Rasul, saya mengecam aku sama dengan mengecam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa kalian itu bersama Rasulullah dan Sayyidina Ali, atau mau bergabung dengan orang yang mengecam Sayyidina Ali dan mengecam Rasulullah? Wa hal yajuzu an tuhibba wa tudafi amman yasubbu sayyidana Aliyan radhiyallahu anhu wa man yasubbu sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apakah boleh kalian mencintai dan membela orang yang memaki Imam Ali dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Aina taqwa wa aina al-iman wa aina al-khauf min Allah ta'ala. Mana imannya, mana takwanya, mana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebetulnya di sini ada penjelasan lebih lanjut kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak mau mengecam Ali. Tapi penjelasannya panjang, ada latar belakang sejarah tentang itu. Itu tunggu cerita berikutnya pada pengajian yang akan datang. Kalau dulu kan ada cerita ini nih, ada cerita 1001 malam. Jadi raja karena dikhianati oleh istrinya, akhirnya melepaskan kebenciannya kepada perempuan dengan meminta setiap hari dia nikah dan esoknya dibunuh. Sehingga menteri yang disuruh mengumpulkan perempuan itu akhirnya kehabisan perempuan juga. Sampai anaknya, namanya siapa? Syahrazad, menawarkan diri untuk jadi pengantin. Tapi kamu bakal dibunuh besok. Enggak. Lalu dia atur supaya sebelum itu tuh saudara perempuannya supaya datang ke istana. Dan karena ini malam terakhir, coba dong ceritakan kepadaku cerita. Raja juga ikut mendengarkan ceritanya. Dan cerita itu selalu ada sambungannya. Ini hanya sampai ini jadi belum selesai, belum malam habis, belum selesai. Ya udah katanya. Akhirnya dilanjutkan lagi esok harinya. Dan sampai akhirnya 1001 malam lewat. Ada 1001 cerita dan 1001 malam itu. Dan tidak jadi mati. Akhirnya diperistrilah oleh raja itu. Nah ini juga kita akan jadi 1001 malam. Sehingga saya tidak jadi mati pada minggu depan, karena masih ada yang harus dilanjutkan. Minggu depan juga cerita lagi, dan ada yang dilanjutkan lagi. Ya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan.